Kesuksesan sebuah rumah tangga, kunci utamanya ada pada wanita atau perempuan. Walaupun secara tidak langsung ibu rumah tangga bukan merupakan tulang punggung keluarga utama, tapi kunci utama kesuksesan bahtera rumah tangga ada pada perempuan. Mulai dari kebutuhan suaminya, mendidik anak-anak, memasak, mencuci dan mengatur keuangan keluarga tercukupi selama sebulan. Bahkan lebih berat dari tugas laki-laki. Karena itu dibutuhkan persiapan yang matang secara finansial ataupun mental sebelum hidup berumah tangga bagi seorang perempuan. Atas dasar itu, Pemkot Kediri melalui Kelurahan Bandar Kidul mengadakan pelatihan pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau PK dan kader kesehatan. Melalui pelatihan ini mampu membantu masyarakat untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan ekonomi, kesehatan, maupun mental menghadapi era digitalisasi yang perubahannya begitu cepat. Dan seorang ibu merupakan embrio tameng keluarga bagi keluarganya masing-masing untuk filterisasi setiap informasinya yang diperoleh baik melalui media sosial maupun berinteraksi di kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, bagian dari program dan kegiatan dana kelurahan non-infra yang kita laksanakan pada tahun anggaran 2025. Alhamdulillah kita kemarin 1 minggu yang lalu sudah mengadakan kegiatan pelatihan keamanan dasar bagi Linmas dan LKK. Kemudian hari ini tanggal 13 Desember kita menyelenggarakan pemberdayaan pelatihan perempuan kepala keluarga atau PK. Dan besok hari Minggu tanggal 14 Desember kita menyelenggarakan pelatihan dan seminar bagi kader kesehatan di wilayah Kelurahan Bandar Kidul. Harapan saya selaku Lurah Bandar Kidul dengan adanya pelatihan-pelatihan ini bagi Linmas, bagi LKK, kemudian bagi perempuan kepala keluarga, memberikan wawasan, memberikan keilmuan dan keterampilan dasar bagaimana bisa mandiri, bisa berkembang secara ekonomi, kemudian produktif dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting bagi Linmas, LKK, dan kader kesehatan bisa membantu program dan kegiatan kelurahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik atau pelayanan terhadap masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan membuat Kelurahan Bandar Kidul semakin baik ke depannya. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran dan kemudahan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan kader kesehatan Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Diawali persiapan dan presensi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa oleh Mudin Munir, dan acara tersebut dimeriahkan dengan tarian Reno dari SDN Bandar Kidul 2.
Selanjutnya, sambutan Kabid, Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB, Ibu Sri Lestari Oktarini Widodo Esos, sebutan Kepala Kelurahan Bandar Kidul, Hero Sudarmawan SEMM. Pembukaan acara pelatihan ditandai dengan memukul gong didampingi Kabid Perempuan. 3 pilar, Ibu Ketua TP PKK Kelurahan, penyuluh KB, perwakilan kader sub PPKBK, pemateri oleh Elvita. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB, Ibu Camat Kecamatan Mojoroto, Sri Lestari Oktarini Widodo Esos. Ketua TP PKK Kelurahan Bandar Kidul, Nancy Mahadewi SP, dan seluruh peserta pelatihan PK. Pelatihan ini bukan hanya sekedar program capacity building, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa perempuan kepala keluarga memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memperluas wawasan kesehatan keluarga dan kualitas hidup. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kelurahan Bandar Kidul karena kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari pemanfaatan dana PK yang telah kami kumpulkan di Dinas DP3AP2KB bersama para surveyor dana PK sehingga data ini dapat dimanfaatkan oleh kelurahan, khususnya Kelurahan Bandar Kidul sebagai dasar pelaksanaan sebuah program konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Ibu sekalian, saya selaku Lurah Bandar Kidul sangat berterima kasih khususnya kepada panjenengan tamu undangan pelatihan yang nanti akan disampaikan oleh trainer dari Elvita, Bu Tari dan timnya. Saya berterima kasih panjenengan sudah rawuh di Kelurahan Bandar Kidul, dan saya berharap nanti panjenengan bisa mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir. Ini merupakan rangkaian dari program dana kelurahan atau program merata dari programnya Mbak Wali, yaitu yang pertama kita sudah melaksanakan kemarin pelatihan dasar keamanan dasar untuk Linmas dan LKK. Kemudian hari ini kita melaksanakan pelatihan pekan, dan kemudian besok kita melaksanakan seminar untuk ibu-ibu kader kesehatan di wilayah Kelurahan Bandar Kidul. Sebelum ke materi, dengan pelatihan bagi PKI kan harapannya nanti bisa menambah penghasilan keluarga. Tidak hanya untuk keluarga panjenengan yang iso dibangun tambahan pendapatan kan karena saya lihat di data Pemkot kemarin jumlah PK terbesar itu insya Allah di Kecamatan Mojoroto. Iya betul. Kalau saya pikir betul kan, dari buku saku yang saya dapat dari Pemkot kemarin waktu ada jumlah Pemkot itu saya punya meneliti buku saku meneliti ini betul lolos. Nah ini mau saya naikkan lagi ke DP, mudah-mudahan yang Jakarta malah lolos. Jadi saya lihat datanya memang terbesar itu di Kecamatan Mojoroto dibandingkan Kecamatan Kota Kediri dan Kecamatan Pesantren. Alhamdulillah Pak Lurah sangat peka. Untuk peka sedikit ya. Artinya peka itu ada kepedulian kantor ibu-ibu peka yang di Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bandar Kidul, sehingga hari ini merupakan awalan yang luar biasa sesuai harapan-harapan Mbak Wali kemarin. Bu Wadi waktu meninjau di acara di Banjarmasin itu memang Mbak Wali menunjukkan ke Pak Camat Mojoroto, nek iso ojo ning sak kota tapi per kelurahan ada program kegiatan seperti ini. Itu arahan dari Bu Wali. Alhamdulillah Pak Lurah sudah melaksanakan ini. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Oke, Bu, DPK mau saya letak jadi juragan mau? Semua ini jadi juragan mau? Oke, kalau saya pun nek sing ibu-ibu saya, misalnya ibu-ibu pekawal sing monggo silakan berdiri, saya ajak tepuk juragan.
Nama saya Sri Lestari Oktarini dari bidang pemberdayaan perempuan Dinas DP3AP 2KB. Peka adalah perempuan yang memang secara administrasi tercatat di kependudukan sebagai kepala keluarga, kemudian mungkin perempuan yang suaminya sakit sehingga tidak bisa memberi nafkah secara lahir dan batin mungkin, kemudian perempuan yang ditinggal suaminya kerja di luar negeri, kemudian perempuan yang memang secara status adalah secara status perkawinan bercerai. Terus untuk program tahun ini dari dinas pada tahun ini pada tahun ini DP3AP 2KB sudah melaksanakan pelatihan keterampilan untuk peka di masing-masing kelurahan. Per kelurahan satu perwakilan peserta, kita beri pelatihan mulai dari membuat kue, membuat minuman, kemudian untuk pelatihan kewirausahaannya juga. Jadi diharapkan dengan setelah mendapat pelatihan, para peserta bisa meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi, skill dan meningkatkan ekonomi pendapatan keluarganya. terus untuk kedepannya, Bu, untuk tahun depan itu sudah apa? Kedepannya dari dinas kami ada untuk mendukung peka melaksanakan psikososial, pelatihan psikososial bagi peka yang sasarannya juga di perwakilan masing-masing kelurahan itu satu, yang harapannya memberikan motivasi kepada peka di Kota Kediri agar bisa berdaya guna, tidak minder dan memperoleh pendapatan yang peningkatan pendapatan. Terus tanggapan Ibu sendiri dengan peserta yang hadir di pelatihan ini, terutama Kelurahan Bandar Kidul itu sudah apa? Ibu Ari. Saya sangat mengapresiasi terutama untuk Kelurahan Bandar Kidul sudah berkolaborasi mendukung peningkatan merangkul peka yang ada di Kelurahan Bandar Kidul sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk pemberdayaan perempuan di wilayah Bandar Kidul ini untuk seluruh kegiatannya sudah kami laksanakan. Biasanya meliputi dari bidang sosial, ekonomi, keterampilan. Karena kita di PKK, jadi karena PKK itu juga dibagi jadi 4 pokja, itu nanti tiap-tiap bidang itu akan ada bidang-bidang sendiri gitu Pak. Jadi selama ini untuk yang dari keagamaan kita ada acara kegiatannya itu berbulan ada kayak penyuluhan, kayak pengajian seperti itu, pengajian dari tiap-tiap langsung ke RT seperti itu. Nah itu kan ibu-ibu semuanya itu untuk penguatan secara spiritualnya seperti itu. Lalu untuk yang dari kewajarannya itu lebih banyak tentang ekonomi. Jadi itu ada pelatihan tentang UMKM, P2K, seperti itu. Itu ada pelatihan keterampilan seperti itu. Dan biasanya kita lakukan itu juga kalau ada kegiatan kita langsung memberdayakan dari RT, ibu-ibu itu akan kita pergerakan seperti itu. Terus jaringannya kita itu biasa melaksanakan penyuluhan tentang anggotanya PKK soal ketahanan pangan dari masing-masing rumah. Jadi harapannya di masing-masing rumah itu tuh ibu-ibu rumah tangga itu mampu membuat supaya ada ketahanan pangan. Jadi tidak terlalu tergantung sama yang ada di pasar. Jadi saatnya kita harus punya kita tanam cabai, tanaman lombok, tomat seperti itu. Harapannya itu bisa membantu meningkatkan perekonomian seperti itu Pak.
nggak bisa diungkapkan ya, soalnya memang puas, seneng banget gitu. Soalnya kita jadi tahu bagaimana harus mengembangkan potensi diri, ngerti lho Pak. Untuk hari ini membuat apa Bu? Ini jus buah yang bisa kita kembangkan. Selama ini kita kan membuat begitu saja, ternyata kan ada aturannya. Oh begini untuk mencapai hasil yang maksimal, ngerti lho Pak. Jadi kita makin tahu cara yang bagus, cara yang seharusnya itu bagaimana. Jenengan sebagai warga Mandar Kidul, kalau setiap tahun diadakan pelatihan model seperti ini gimana Bu? Wah, yo seneng banget loh Pak. Ini kan untuk kita juga gitu. Yo seneng banget jelas. Sebenarnya gimana Bu? Ya itu tadi untuk kita sendiri, untuk mengembangkan diri, otomatis kita juga bisa bagaimana cara meningkatkan perekonomian. Ibu-ibu mohon diperhatikan, keluarga. jangan nanti salah pengertian ya. Jadi di sini itu Kelurahan Bandar Kidul setelah buah masuk, halo, Saya berharap setelah buah Kegiatan masuk di seperti air ini mendidih, terus itu dilakukan. kompornya jangan dimatikan, Sangat biarkan menyala. membantu Oke? bagi Jadi kami, mendidihnya itu terutama yang, dididihkan kepala buah masuk keluarga itu selama yang menjadi 10 kepala menit. keluarga seperti itu. Tujuannya Terus tujuannya biar sari-sarinya itu keluar. Jadi pada waktu jenengan saring itu benar-benar ampas yang sudah tidak ada saringnya. Tujuannya 10 menit kita didihkan. Animo ibu-ibu sangat tinggi dengan serius mengikuti semua sesi pelatihan. Cara membuat berbagai macam aneka minuman, dan melalui keterampilan ini ibu-ibu bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui usaha mandiri. Acaranya cukup hikmat dan tertib.
Di hari berikutnya dilanjutkan dengan acara pelatihan kader kesehatan. Pemateri didatangkan langsung dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri oleh Dr. Novi Agung Rahmawati, SPKJ. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa oleh Mudin Munir, sambutan Kepala Kelurahan Bandar Kidul Hero Sudarmawan SEMM, penampilan kreasi ILP Posyandu, dan dilanjutkan pemaparan materi kesehatan secara mendetail dari narasumber Dr. Novi Agung Rahmawati SPKJ, Rumah Sakit Gambiran.
saya di jalan veteran Kedepan. Ya, jadi dulu bahkan bapak saya dulu kalau misalkan pamit keluar itu juga ke rumahnya Pak Budi, mungkin ketemu di rumah di jalan veteran dan 3 atau mungkin ketemu di Sakifa itu ya. Nah, ini pertanda insya Allah dalam pertemuan ini kita mendapatkan barokah ilmu ya Bu ya. Kemudian umur yang panjang dan kita akan mendapatkan tambahan wawasan keilmuan yang insya Allah nanti program-program ini akan kita kontinuikan Bu ya. Karena biasanya yang diundang oleh balai kota, oleh dinas, oleh dinas KB itu kan tidak semua kader ya. Biasanya kan ketua IRT, ketua RT. Oleh karena itu, insya Allah nanti tahun depan minimal 2 kali nanti kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten, yang itu jangkauan pemberian keilmuannya itu juga meluas itu kepada panjenengan semua. Kita punya 7 IRP, 7 IRP yang insya Allah pada tahun 2026 ini sudah menjadi posyandu SPM, standar pelayanan minimal. Jadi semuanya menjadi posyandu SPM. Kemudian kita tahun 2026 keseluruhan kader posyandu itu berjumlah 90 orang. Ya. Kemudian di tahun yang sama 2026 kita akan mempunyai struktur baru ya, namanya TP Posyandu, tim pembina posyandu tingkat kelurahan. Jadi ada TP Posyandu tingkat pusat, tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Kalau biasanya yang sering kita kenal itu kan TP PKK, tingkat pusat, kota, kemudian kecamatan dan kelurahan. Nah, ini untuk struktur posyandu pemerintah melalui Kemendagri itu membentuk tim pembina posyandu tingkat kelurahan, di mana TP posyandunya itu diketuai langsung oleh lurah, kemudian dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan 5 ketua dan anggota 5 bidang. Saya banggakan Ibu Kader Kesehatan Bu. Assalamualaikum. Mungkin beberapa saya kenal, beberapa mungkin banyak yang sudah baru ya kader-kadernya. Terima kasih saya sudah diundang ke sini untuk mensosialisasikan tentang kesehatan mental. Sehari-hari itu kan sering-sering gitu ya. Yang saya sarankan itu pada umumnya saja. Pada umumnya kader-kader mempunyai permasalahan di posyandunya masing-masing ya. Secara umum bahwa yang pertama itu kalau sudah ada tugas itu kadang itu tugas itu bentuk di kadang itu tugas itu bentuk dan kadang itu kalau mau minta apa itu datang jam 7 pagi 9 malam datang permintaan informasi itu data minta apa dan mendadak. Sedangkan kami kadang walaupun saya keluarnya kadang itu mempertanyakan posyandu ini kan begini berapa padahal pada waktu ditanya itu data informasi itu ada di kadang lain gitu. Itu salah satu apa ya itu kan menjadi keluhan, bukan keluhan. Kita tidak boleh mengeluh ya, tidak boleh mengeluh, tapi itulah kenyataannya. Jadi kita mau tanya sama guru kader satunya yang memang dia bagian membawa informasi itu. Kadang begitu, kadang ya. Jadi tidak semua posyandu itu dari 7 orang ya di dunia itu sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Jadi kalau ruangan ini isinya berapa? 50 lebih
orang di sini yang sebenarnya sedang bergulat sama kesehatan mental. Secara epidemiologi yang 1:7, ya. Sebagian besar tidak dikenali dan tidak terawat dengan baik dan tidak terkelola dengan baik. Depresi menjadi salah satu yang tertinggi dan ini menyumbang angka bunuh diri yang cukup tinggi. Nah, kesehatan jiwa itu prinsipnya apa? Kita ini dikatakan sehat jiwa itu kalau apa? Ya, yang pertama kita tahu kemampuan diri kita, tahu diri, tahu kemampuannya, tahu batasnya. Jadi tidak tahu kemampuannya saja, tapi tahu batasnya. Yang kedua, mampu menghadapi tekanan secara adaptif, ya. Seperti di bukan tadi, diminta untuk mendapatkan laporan yang mendadak, bertubi-tubi polanya seperti itu, ya. Selama itu bisa menyesuaikan diri, bisa menyediakan itu tanpa tanpa terlalu banyak kendala yang ujungnya dari laporan itu bisa diberikan, itu namanya menyesuaikan diri secara konstruktif. Ya, kalau saya jiwa gitu. Tapi kalau tidak saya jiwa, di mana itu adalah sebuah tuntutan, itu menjadi kader, itu menjadi karyawan atau staf dimanapun, itu selalu ada tuntutan-tuntutan, ya. Menjadi pelajar, tuntutan-tuntutan itu bisa diselesaikan, ya, dengan baik, walaupun melewati masa-masa nggak enak, ya, bundel, ya, ngeluh, ya, ini, ya, itu, tapi selesai. Nah, itu bisa ada. Ya. Yang ketiga adalah produktif, ya. Ibu kader ini memenuhi syarat ini, ya. Saya yakin ini produktif semua, ya, kalau ibu kader. Ya, tapi bukan itu yang atas itu beliau menonjol di lingkungannya, ya, memang terpilih. Tidak semua orang akan menjadi kader. Ya. Dan mampu berkontribusi. Ya, insya Allah kalau kader kesehatan, ya, sehat jiwa, ya, karena memenuhi sebagian besar dari kriteria sehat. Baik. Nah, ciri sehat jiwa, ya, ini berdasarkan WHO. Prinsipnya ada 8 poin. Tapi ternyata kalau kita amati 4 poinnya itu selalu berhubungan dengan relasi dengan orang lain. Ya. Sehat jiwa salah satunya adalah menyesuaikan diri tadi, relatif bebas tegang dan cemas, puas terhadap usahanya walaupun banyak kurang-kurang, tapi dia puas sudah mengerjakan. Ibu kader kalau udah selesai puas, gitu, ya, walaupun banyak ada kurang-kurang tidak apa-apa. Ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong, lebih sering senang menerima, memberi, lebih senang memberi daripada menerima. Ya, kemudian kalau ada konflik, gimana caranya sama baiknya di tengah. Enggak salah satu pihak harus ke kanan semua, harus ke kiri semua, enggak. Gimana caranya sama-sama baiknya, ambil tengahnya. Dan punya rasa kasih sayang yang besar. Ya, itu kenapa sebagian besar gangguan jiwa itu selalu berhubungan dengan masalah, dengan konflik dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua, dengan keluarga, teman, ibu-ibu kader, anak kader. Ya, salah satunya cek saya jiwa, kita tidurnya baik, ya. Tidur yang baik itu jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu minimal. Biasanya kita lakukan itu jam 9 malam sampai 3 pagi. Kenapa? Karena jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu fast charging. Kalau HP itu ngecas cepat. Ibu tidur 6 jam di jam 9 sampai 3 sama ibu tidur di pagi hari itu beda kualitasnya. Ya, mereka beri badan, mereka beri psikis itu beda. Ya, itu kenapa kalau ada Islam sholat tahajudnya sepertiga malam tidak akan ganggu psikis. Ya, baik. Nah, salah satunya juga harus selamat dari saya. Nah, slide ini adalah menggambarkan tahap-tahap psikologi seseorang. Ini yang akan membedakan di usia 65 tahun orang itu menjadi bijaksana atau menjadi semakin rewel. Tidak sama. Ya, lansia 65 tahun tidak semuanya menjadi lansia yang bisa diteladani, tidak semua. Ada yang semakin menjadi keteladanan, ada yang semakin lucu-lucu. Ya, ternyata itu dipengaruhi oleh tangga-tangga. Ya, kayak kita naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Setiap kelasnya kalau dilewati dengan baik, maka usia 65 tahun dia akan menjadi lansia yang bijaksana, puas dengan pencapaian hidupnya. Tapi kalau tangga-tangga hidupnya itu tidak terlewati dengan baik, dia menjadi lansia yang banyak menyesali masa lalunya karena banyak perjalanan hidup yang tidak dia selesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini yang seringkali muncul pada ibu hamil, ya. Ibu hamil di trimester pertama itu banyak muntahnya. Kenapa? Itu sebenarnya faktor
Jadi jangan didesak untuk ndak cerita bahwa apa kemarin temennya ya kanker itu enggak ya, ternyata inflamasinya bisa naik mengganggu itu. Cara mengatasinya, anak yang takut sering menyalahkan teman, sering itu jangan diambil, itu mainanku. Terus akhirnya nangis itu yang nggak bisa langsung didiamkan, apa kalau dibiarkan sampai mereda nangisnya itu nggak bisa. Itu bagaimana caranya mengatasi? Usia 3 tahun. 3 tahun ya. Terima kasih Bu. Itu dibagi usia 1 tahun pertama 1 sampai 3, 3 sampai 5. Nah, toilet training selesai di usia 1 sampai 3 tahun. 3 sampai 5 anak itu fasenya explore coba. Panjang usia 3 tahun. Jadi dia punya idola. Jadi kalau kita mau ngasih tahu idola dia siapa, superhero-nya. Nah, Superman-nya nggak tuh bermain terus Superman itu. Superman itu kalau jam 5 sore itu mandi loh, jam 4 sore gitu ya. Yang pertama harus tahu dulu tumbuh kembangnya harus sesuai fasenya dulu. Ya, kanker yang harus diwaspadai adalah kanker yang melukai diri. Jadi kalau dia udah menguangi terus banting badan, ya itu dikonsultasi. Ya, atau dia temannya, atau dia membayar dirinya dan orang lain. Kan ada anak yang kanker cuma nangis doang, sama anak yang kanker yang terus dibentuk kepala, gulung-gulung, banting barang dan lain-lain. Nah itu perlu dikonsultasi. Emosinya berbeda. Tapi kalau yang kanker biasa saja, tidak ada melukai diri dan orang lain, tidurnya bagus, kualitas tidurnya juga baik, ya itu ditangani sendiri. Ya, yang pertama dipeluk aja, anak kecil ya. Anak kecil itu dipeluk aja. Dikasih nama emosinya. Kamu marah, kamu sedih tadi, kamu marah, betul nggak boleh ada mainan? Yo, marah. Gitu. Ya, dikasih itu aja. Karena kalau itu namanya mirroring ya, mirroring itu ngambil. Kalau kita tambah ngambil dia malah makin ngambil. Kalau kita panik dia makin tinggi. Kalau kita bisa sabar dia makin ngambil. Ya, memang butuh waktu dan butuh ekstra sabar dan yang mendampingi nggak boleh burnout. Tapi itu kewalahan itu loh. Kalau lagi kewalahan ya stok emosinya nggak cukup untuk ngasih yang kayak begitu. Jadi ketika yang lain, aku kayak lagi nunggu 1 sampai 2 jam, mungkin stok sabarnya masih oke. Yang lagi burnout belum. Ya, gitu. Ya. Tapi ada indikatornya ya Bu. Saya pertama karena tantrum ini kan nggak semuanya tantrum normal. Ada tantrumnya normal aja, ada tantrum yang tapi usia 3 sampai 5 tahun memang ekspor. Kalau bisa kita lihat, biarkan dia mencoba banyak hal yang kita lihat itu dia membahayakan keselamatannya apa enggak. Selama tidak membahayakan keselamatan dia itu. Selama bahwa itu sesuatu apapun itu membuat dia menjadi orang yang nanti bisa berkeputusan. Pada saat banyak dilarang karena kreativitasnya itu, ya akhirnya itu menjadi apa? Orangnya jadi ragu-ragu, nggak berani ini, nggak pakai ini dilarang jadi nggak berani. Baju biarkan dia pilih, kamu mau baju masuk warna di mata kita ya, dia pilih hijau atasannya orangnya di bawah, nggak apa-apa, dia berkeputusan untuk hal-hal yang sederhana. Dan saya katakan berdasarkan pengalaman juga saya lihat teman Chinese dia menikah dua istri ya, satu istrinya itu pintar ceria, satu istrinya galak. Tapi saya kaget kemarin diberitahu setelah periksa waktu itu dinyatakan benar. Padahal salah satu ciri dari gangguan jiwa itu adalah emosi. Orang itu tidak pernah emosi, kok dia bisa dinyatakan gila gitu. Saya juga sempat sok kaget. Sampai sekarang beliau berdua istri masih dalam pengobatan rumah sakit gratis. Dan itu mereka sebabkan apa itu? Kalau tadi cirinya gangguan jiwa adalah emosi, ada emosi baik dan emosi tidak baik. Dan itu terjadi apa sama saya bingung. Saya lagi itu bilang sabar ya Bu, sabar ya. Mungkin Bu Dokter bisa memberikan sedikit masukan untuk saya sehingga saya bisa memberi support pada teman saya yang saya di sini. Terima kasih.
Ending dan interpretasi dari acaranya pelatihan kader kesehatan adalah pentingnya kita, pada khususnya ibu-ibu, tindakan atau kesiapan apa yang harus diberikan pada keluarga jika mengalami problem kesehatan baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun psikologis. Acaranya cukup menarik dan penuh semangat dengan antusias para ibu-ibu dalam menyerap materi. Acara dilaksanakan di dalam gedung Balai Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Tim Doho TV melaporkan.